Cek, suara saya kedengaran? Ada? Jelas? Dengar, Pak. Oke. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Terlambat dari jam 9. Ada kelas lagi habis ini? Tidak ada? Ada, Pak. Jam berapa? Nanti di jam 1 paling, Jam Pak. 1. Oke, ya udah. Aman berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di pertemuan kali ini untuk pengganti itu membahas tentang pengertian dari konstruktor dan destruktor pada parent class. Ya, di sini untuk konstruktor dalam OP, konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat membuat sebuah objek ya, dibuat atau diinstansiasi teknik ketika perintah new dijalankan. Nah, konstruktor biasanya digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek seperti memberi nilai pada nilai awal pada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lainnya yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Nah, dalam PHP, konstruktor biasanya digunakan atau menggunakan metode underscore 2 kali konstruk ya, gitu. Nah, untuk destruktor sendiri hampir sama ya, metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek akan dihapus ya. Jadi di sini dalam PHP seluruh objek sebenarnya sudah dihapus otomatis ya ketika halaman PHP selesai diproses. Tapi kita juga dapat menghapus objek secara manual. Nah, biasanya destruktor dipakai untuk membersihkan beberapa variabel atau menjalankan proses tertentu sebelum objek dihapus. Dan dalam PHP, destruktor biasanya menggunakan metode underscore 2 kali destruct ya. Oke. Di dalam PHP biasanya memiliki fitur penghapusan objek massal yang dikenal dengan garbage collection ya. Fitur garbage collection ini akan menghapus seluruh objek secara otomatis ketika halaman PHP selesai dieksekusi, sehingga akan memanggil metode destruktor dari seluruh objek. Namun PHP juga menyediakan cara jika kita ingin menghapus objek sebelum mekanisme ini berjalan, yaitu menggunakan fungsi dari unset ya, atau mengisi variabel objek dengan nilai 0. Nah, sini ada sedikit contoh pemrograman yang menggunakan konstruk dan destruktor. Ini kita coba masuk ya. Latihan di sini. Sebenarnya new well dashboard. Nah, di sini kan PHP untuk membuat kelasnya dulu ya. Kelas apa laptop. Misalkan sini pemilik
Oke, ini ada yang baru masuk ke nanti. Bentar ya. Function. Jadi jangan lupa ini adalah function. Masuk Windy, ya Windy masuk. Ada public function. Oke, Novi udah masuk. Ini echo. Ini apa? Public function. Hidup. Dan hidupkan laptop. Nur Raffi udah masuk juga. Nur Raffi. Hidupkan laptop. Disk isi dari pemilik disk milik R punya kelar disk di pemilik. Royan, oke, Royan sudah masuk. Royan. Oke, sekarang buat bentuk objeknya. Buat untuk mengisi objek. Bahwa dengan
baru, oke, masuk. Itu. Laptop. Oh. Yes. Dari ini kita set dulu. Oke, final. Set dulu. Ini sudah dicoba. Kalau itu kita save dulu. Save-nya misalkan ini apa? Desktop. Ini coba jalankan run start. Nah, ini ada di bawah kelihatan? Ada, Pak. Oke, gitu ya. Untuk penggunaan dari destruct dan construct. Nah, kalau misalkan di web sendiri, ini juga sama. Ya, coba saya lihatin dulu kalau tampilan di webnya seperti ini. Ini tadi dash ya, klik dashnya muncul ini. Itu berasal dari laptop. Hidupkan laptop Lenovo punya Salwa. Instruksi berasal dari laptop dari Salwa. Nah, untuk penghapusannya itu tinggal ditambahkan unset ya. Ini sama di sini, oke. Klik lagi ke materi dulu. Oke, itu ya. Jadi untuk penggunaan konstruktor dan destruktor hampir sama di sini penjelasannya. Jadi dalam contoh di atas, kelas laptop dengan 3 metode. Yang pertama metode konstruk merupakan konstruktor dari kelas laptop. Metode ini akan dipanggil secara otomatis ketika kelas laptop diinisiasi. Ya. Terus yang kedua adalah metode hidupkan laptop yang merupakan metode biasa yang akan menampilkan hasil stringnya. Untuk menggunakan metode ini kita memanggil dari objeknya. Ya, tadi ya objek untuk hidupkan laptop. Yang ketiga adalah metode destruct. Ya, ini yang merupakan destruct dari kelas laptop. Metode ini akan dipanggil saat objek dihapus gitu ya nanti. Setelah pendefinisian kelas maka dibuat tadi objek baru yaitu kalau tadi laptop Salwa, Andi dan akan memanggil metode hidupkan laptop. Nah ini hasilnya sama ya tadi ini berasal dari laptop, hidupkan laptop berasal. Nih, gitu ya. Jadi seperti lihat di atas metode konstruk dan destruct secara otomatis dipanggil saat objek dibuat dan saat objek dihapus. Untuk mencoba menghapus objek Andi secara manual itu kita bisa menggunakan fungsi dari unset ya. Nah, itu untuk unset jadi hanya tinggal ditambahkan di posisi di bawah unset top Andi. Oke, kita coba ya.
Kita coba balik ke sini. Nah, ini tinggal ditambahkan di sini. Hapus objek. Ya, tinggal unset. Ini apa ya? Di laptop. Laptop Salwa. Oh, sorry. Laptop Salwa. Sini tinggal echo. Selanjutnya adalah kata sudah dihapus gitu ya. Step ada data sudah dihapus, juga sama nanti di yang webnya. Ini kita refresh, akan muncul data dihapus. Nah, untuk si destruktor berasal dari laptopnya ini akan muncul di bawah atau setelah akan dihapus. Ini untuk di unsetnya tinggal di di nonaktifan atau dihapus ya. Ini kayak gini. Nah, nanti kalau kita refresh nanti muncul itunya yang tadi kan posisi ini si destruktor berasal dari laptop ada di sini ya. Nah, ini nanti si data ini akan terhapus, akan pindah ke bawah. Nanti kalau misalkan unsetnya itu dilepas, kelihatan nanti akan dihapusnya di mana. Oke, kita share. Sini ke ini lagi, tinggal kita lock. Ini tinggal ini save. Kita coba jalankan ya. Ini. Nah, data sudah dihapus, destruktor berasal dari laptop. Jadi si destruktornya berpindah ke bawah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat contoh di yang webnya biar kelihatan. Web, nah sini. Oke, kita refresh. Nah, ini posisi destruktornya berasal dari laptop. Jadi kalau ini tinggal ditambahkan posisi data dihapusnya, ditambahkan BR bawahnya. Echo SBR. Refresh. Nah, ini jika unsetnya dihapus. Jadi yang sebelumnya yang destruktor berasal dari laptop itu terhapus dan pindah ke yang data selanjutnya, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan?
Tidak ada. Sawa mungkin? Mustafa? Dari saya mah gak ada, Pak. Oke, aman ya. Yuldan mungkin? Dan? Ada Bapak. Oke, lanjut ya. Bapak, Yuldan Ya. izin, Pak. Izin. Iya, ada pelatihan Diskom Info, Pak. Oh, Iya, Pak. siap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, aman dan lanjut ya, sini penjelasannya. Jadi setelah memanggil metode laptop Andi hidupkan, maka program akan menghapus objek Andi secara manual dengan menggunakan fungsi unset ya, tadi ya, salwa. Untuk membuktikan bahwa destruktor laptop Andi sudah dijalankan, maka akan nambahkan perintah echo objek telah dihancur di akhir kode program, sehingga bisa dilihat bahwa destruktor objek laptop salwa tadi dijalankan sebelum dihapus dan otomatis oleh PHP. Nah, ya untuk melihat tadi ya, untuk melihat bahwa si itu sudah dihapus, maka itu bisa dihapus dulu atau tadi slash ya, untuk unsetnya itu pasti akan terhapus untuk yang destruktor dari Andinya, dan akan objek telah dihapus itu akan naik ke atas. Nah, ini selain menggunakan unset, tadi juga bisa menggunakan sama dengan 0 ya. Ini bisa. Jadi kedua perintah ini akan menghapus objek Andi dan men-trigger pemanggilan destruktornya. Gitu. Ini kalau untuk menambahkan konstruktornya ya, bisa ditambahkan. Jadi setelah Andi, bisa laptop Anto atau laptop siapa bisa dijalankan di pembuatan objeknya. Jadi di atas menggunakan konstruktor sebagai pembuat nilai awal, di objek metode konstruktor menerima dua buah argumen yang kemudian disimpan dalam properti internal. Gambarnya seperti itu ya. Nah, sini juga ada dan di dalam PHP konstruktor dan konstruktor harus memiliki hak akses publik ya. Jadi jika mengubah hak akses di konstruktor dan konstruktor menjadi protect dan privat, maka akan error gitu ya. Jadi tidak akan terbaca. Jadi harus menggunakan hak akses publik untuk di metode konstruktor dan destruktornya. Ini juga sama. Jadi di sini juga ada untuk inheritance ya, untuk turunan atau pewarisan ya, efek inheritance dan konstruktor. Jadi bersama di sini konsep inheritance atau pewarisan kelas biasanya memiliki efek khusus di dalam konstruktor dan destruktor, yaitu untuk parent kelasnya ya, parent dari kelas konstruktor dan destruktor. Nah, ini tadi kalau misalkan kita buat kelas komputer, di sini ada untuk konstruktornya, untuk dari komputer. Nah, di sini ada turunan dari komputer, yaitu menggunakan fungsi dari extend. Nah, extend ini berarti parentnya dari si laptop ya. Laptop ini berarti child-nya. Nah, ini juga sama, turunan dari laptop, berarti ini si laptop ini sebagai parent. Untuk yang Chromebook-nya ini berarti sebagai child. Ya, gambarannya seperti sama. Jadi di dalam konstruktor dan destruktor juga bisa menggunakan inheritance atau pewarisan atau turunan. Gambarannya sama, sini bisa dicoba saja nanti. Nah, ini juga sama.
konstruktor dan destruktor ya. Untuk yang kelas laptop, nah ini untuk yang parent, fungsi dari parent, di sini juga sama. Dari konstruktor masing-masing, setiap ini. Nah, untuk yang PHP ketika child class, nah di sini gambarannya, penjelasannya. Pengertian overridden, konstruktor dan overridden destruktor. Tadi yang di kelas ini belum menjelaskan overridden dan overridden dari konstruktor dan destruktor. Nah sini ada penjelasan sedikit untuk yang konstruktor dan destruktor untuk kelas laptop dan kelas book. Tapi bagaimana jika ketiga kelas ini memiliki konstruktor dan destruktor yang sama ya di sini. Jadi si konstruktor ini adalah child dari laptop. Nah ini destruktor juga sama overridden dari yang konstruktor di parentnya, dari parent yang konstruktor di komputer. Ini juga sama. Ini child atau ngambil parentnya dari laptop, gitu ya. Hampir sama, nanti muncul juga sama konstruktor. Jadi di dalam PHP ketika child class memiliki konstruktor dan destruktor sendiri, maka PHP akan melewatkan konstruktor dan destruktor dari parentnya. Gitu ya. Kasus ini disebut dengan overridden konstruktor dan overridden destruktor. Karena di dalam contoh kelas Chromebook itu memiliki konstruktor sendiri dan destruktor sendiri, maka konstruktor pada kelas induknya tidak dijalankan. Gitu ya. Kalau misalkan ingin dijalankan untuk yang konstruktor dan destruktor di parentnya, itu tinggal ditambahkan ada parent konstruk dan destruktor ya. Nah sini untuk menjalankan parent destruktor itu biasanya menggunakan operator dari parent titik 2 konstruk atau parent titik 2 destruk ya. Ini masuk dalam scope resolution. Nah, gambarannya sama seperti ini. Nah, parent destruk dan substruk. Nah, hasilnya juga sama. Oke, nah ini yang sudah dicoba. Ya, untuk yang ini untuk yang tadi parent. Nah, sini untuk yang awal kelasnya, kelas komputer itu ada proses untuk function method konstruktor dan ada function destruktor. Nah, turunan dari kelas komputer ke laptop. Nah, sini kelas laptop sebagai child-nya dan parent-nya adalah komputer. Nah, di sini ada function konstruktor parent. Ya, ini konstruktor dari laptop. Nah, ini untuk menggarisbawahi dan selanjutnya. Nah, ini juga sama. Nah, sini berbeda antara untuk yang konstruktor dan destruktor. Untuk parent-nya itu kalau sini sebelum dari menampilkan nilainya ya. Kalau sini tampilkan nilainya dulu baru dia ngambil untuk parent destruktornya. Yang parent dari si komputer ya. Ini juga sama untuk yang Chromebook sebagai child dan laptop ini sebagai parent-nya, maka dia akan memanggil konstruk dari parent-nya ya. Parent ini dari Chromebook. Nah, ini juga sama. Nah, ini untuk nanti menampilkan hasil dari untuk nilai yang baru dari nilai dari Chromebook-nya. Oke, coba kalau kita jalankan. Nah, ini tampilannya Chromebook itu.
Nah, kalau dari webnya sendiri di sini, kita back dulu. Nah, ini. Nah, jadi ada dari dia manggil konstruk dari parentnya, di parent komputer untuk yang tadi child dari laptop, ya. Nah, untuk yang konstruktor dari kelas laptop itu dipanggil dari child dari si Chromebook, ya. Nah, ini untuk yang nilai terbarunya, itu gambarannya. Oke, sampai sini ditanyakan. Untuk yang inheritance untuk konstruktor dan destruktor. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Desktop sharing. Sama. Jadi untuk mengenal perintah parent, konstruktor nasional bisa dijalankan di seluruh konstruktor destruktor dari parent class-nya. Jadi kesimpulannya, contoh di atas, maka telah dipelajari bahwa atau cara kerja konstruktor dan destruktor jika sebuah kelas diturunkan dari kelas yang lain, yaitu menggunakan atau inheritance, yaitu menggunakan parent class. Jadi konstruktor dan destruktor parent class akan dijalankan jika child class-nya tidak mendefinisikan konstruktor dan destruktor sendiri. Namun jika child class juga memiliki konstruktor dan destruktor, maka solusinya adalah harus menggunakan atau harus memanggil konstruktor dan destruktor parent class secara manual, gitu ya gambarannya. Oke, ini untuk instalisasi Laravel. Pertama itu teman-teman bisa buka web dari laravel.com, ya. Sini gambarannya. Oke, di sini coba buka laravel.com. Ya. Nah, ini laravel.com. Nah, ini bisa di sini nanti teman-teman bisa dibuka di documentation. Nah, nanti di sini ada cara untuk instalisasi. Instalisasi bisa menggunakan Laravel, terus sini bisa menggunakan Composer, ya, cari yang menggunakan Windows nantinya. Docker, Composer, getting on macOS. Nah, ini kita getting start on Windows. Ya, ini bisa untuk yang Windows, ini bisa Docker desktop, ya, tinggal klik development ininya, atau via Composer. Nah, kalau Composer tadi, nah ini ada installnya untuk Linux, update USL-nya. Ini ada Windows 10, ya.
Microsoft, Windows di Linux atau Windows sendiri. Ini di Mac OS. Nah ini full HTTP Laravel boot sampai bus. Ini bisa terminalnya di terminal, jadi CMD ya, atau misalkan ngelakuin Docker. Nah Docker tuh ini sini untuk yang di Composer. Composer ke Laravel installer. Nah nanti Laravel example apps. Nah, kalau misalkan untuk terminalnya, nah ini bisa di sini ya. Nanti kita buka dulu deh Gitbash-nya. Ini kan ya. Tuh instalasi Windows. Di sini kita install dulu komposernya. Kalau komposer itu bisa menggunakan CMD dan bash. Nah versi PHP juga harus mendukung ya di SMPP-nya. Jadi SMPP-nya harus terbaru. Itu tinggal di sini nih, tinggal dicek aja. PHP SNP. Nah, ini PHP 8.01 itu tahun 2021 grup untuk yang dari PHP versinya ya. Nah untuk komposernya sendiri itu bisa installnya, buka dulu namanya getcomposer.org ya. Ini buka webnya tuh komposer composer.org. Nih kalau yang Get komposernya di sini ya. Ini download dulu. Nah di sini downloadnya ke Windows. Di sini ada komposer setup.exe. Tinggal diklik aja ya, nanti dia akan download gitu. Nah ini kalau saya udah ada, otomatis nanti cancel dulu. Cancel. Nah kalau sudah di download, nanti tinggal mekanismenya ada di sini ya. Di komposer setup exe. Setelah download kita install, nanti pilih all for user, kita ikutin widget untuk installasi yang ada, dan juga kita perlu, nah ini untuk yang developer mode itu nggak perlu di checklist ya. Terus nanti PHP-nya juga akan menyesuaikan yang ada pada XAMPP pada Windows kita. Terus itu juga untuk proxy kita kosongkan saja. Nanti kalau sudah beres, baru kita cek untuk
di terminal Git busnya. Itu juga sama ya tadi yang di Git busnya. Si Composer SV. Nah, ini untuk komposernya versi 2.12. Ini yang terbaru tadi di komposer itu versi 2.5 ya. 5. Itu baru nanti setelah beres komposernya, baru tadi untuk yang Laravelnya ya. Beres Laravelnya, nah tinggal mau disimpan di mana, di lokasinya ya, mau penyimpanannya, nanti bikin folder atau langsung saja akan Composer create project Laravel /Laravel, misalkan apa nama si judulnya apa gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Untuk ya gimana Andri? Sepertinya tidak ada Pak. Oke. Nah untuk kemarin untuk yang contoh yang web itu nanti tinggal di masukkan aja sih sebenarnya nih. Contoh kita coba ini ya buat create Laravelnya misalkan apa ya nih. Guys, berarti Composer web project Laravel /Laravel akan copy ya, tinggal enter. Nah sedang diklik gitu ya.
Nah ini kita sama nunggu. Nah, ini agak lama nunggunya. Lumayan lama. Bentar lagi ya. Nanti ini apa? Dwi, untuk bukti pengganti saya minta on kamera ya untuk di screenshot. Ya, Salwa ya semuanya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini sudah beres, berarti done semua. Ini ya. Oke, sukses. Ini tinggal nanti ketik PHP artisan serve. Nanti muncul. Nah. Oke. Buka dulu tadi apa ininya ya, CD, copy. Oke, baru PHP artisan serve. Nah, ini HTTP ini tinggal dibuka di browser. Ini copy ya. Ini tinggal kita buka browsernya. Browser mana browser? Oke. Browser. Nah ini tinggal klik paste. Ini enter. Nah, ini tadi untuk yang copy ini baru tampilan seperti ini. Berupa dokumen dari si Rafael yang karena apa ya sebutnya compactnya atau struktur awal dia membuat satu packagingnya seperti ini ya. Sampai sini ya kan clear, aman.
Aman ya, kalau aman nanti kita udah mulai masuk ke ini. Oke, siap. Yang lainnya mana nih? Hanya segini. Jangan nih kumisan nih. Iya, Pak. Oke, kita screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Jadi saya kirim ke buktinya ya. Shoot. Oke. Sip, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Kita sudah mulai tadi install bahan materi, saya kirim juga di grup. Untuk yang create Laravel sudah paham ya tadi cara untuk installer dari komposernya, terus Laravel seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke.